Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian bagi kita. Dialah Allah yang mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti semuanya adalah ciptaan Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang lepas dari genggaman Allah. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Semuanya memerlukan Allah. Karena setiap makhluk dihidupkan, diurus oleh Allah setiap saat, termasuk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilmu dalam Islam adalah sesuatu yang wajib. Belajar itu wajib. Thalabul ilmi faridah. Wajib faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi kalau tidak belajar itu dosa. Ilmu sangat luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu yang terpenting adalah ilmu mengenal Allah. Ini luar biasa pentingnya, karena kalau kita tidak mengenal Allah, berarti kita tidak akan mengenal arti hidup ini. Kita tidak akan mengenal bahagia, tidak akan mengenal tenang yang hakiki. Karena semua nabi diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, untuk memberitahu apa yang Allah sukai dan yang Allah tidak suka, dan memberitahu konsekuensinya. Kalau hidup di jalan yang Allah sukai, ini yang akan terjadi. Kalau memilih hidup yang Allah tidak suka, itu yang akan terjadi. Itu yang paling penting. Maka kembali diulangi hadis Rasulullah SAW, sahih, hadis sahih Bukhari, Muslim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Bukan tahu, paham. Karena antara tahu dengan paham beda. Kalau tahu hanya sekedar mendengar bisa tahu. Kalau paham, syariatnya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Bisanya orang beramal bukan karena tahu. Ini terlalu jauh. Dari tahu ke bisa tuh. Dari tahu kuda jadi jago berkuda itu kejauhan. Tidak bisa. Harus lewat paham dulu. Oleh karena itu paham itu hanya bisa dengan belajar. Belajar yang sungguh-sungguh. Dengan niat yang ikhlas, mencari keridhaan Allah dan bersungguh-sungguh. Lalu apa ciri orang yang nambah ilmu? Karena saya tidak enak bicara ini. Karena ada suami yang pernah komplain tentang istrinya yang rajin pengajian, tapi yang berubah hanya seragamnya. Apakah ini hanya bergurau yang tidak enak, tapi boleh jadi bahan renungan. Jangan sampai ikut ke pengajian lebih gigih untuk punya seragam baru, walaupun tidak dilarang. Apa ciri orang yang belajarnya benar? Apa ciri orang yang mesantrennya benar? Apa ciri orang yang datang ke majelis ilmu sukses belajarnya? Apa ciri orang yang kuliah agama
dan benar kuliahnya. Tahu cirinya apa? Cirinya adalah imannya menguat. Imannya menguat, keyakinan kepada Allahnya meningkat. Kalau orang belajar agamanya benar, imannya makin kuat. Terus bagaimana kita mengetahui kekuatan iman seseorang? Kalau orang imannya menguat, langsung akhlaknya membaik. Perilakunya jadi jauh lebih baik. Jadi orang yang benar belajar agamanya, cirinya adalah imannya menguat, dan bukti dari imannya menguat, akhlaknya semakin baik. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin akhlak jadi baik, lihat urutannya. Kalau ingin akhlak jadi baik, iman harus dikuatkan. Iman menjadi kuat, ilmu yang diamalkan. Jadi kalau tidak lewat belajar agama, ngarang hidupnya. Tidak kenal siapa Allah. Kalau tidak kenal Allah, pasti dia punya Tuhan yang lain. Menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan popularitas, menuhankan syahwat. Sudah itu saja. Hidupnya mengabdi kepada selain Allah. Kira-kira bakal bahagia tidak? Nggak ada yang jawab. Bakal bahagia tidak? Bayangkan begini, Allah Tuhan kita menciptakan kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia ini diciptakan Allah, pelayan kita. Nih lihat, kursi ini. Kursi ini melayani saya nih. Ini mikrofon melayani, komputer melayani, kacamata melayani, gelas, HP, jam, pakaian, ini melayani saya nih. Bukan Tuhan saya. Digunakan ini untuk mengabdi ke Allah. Insya Allah. Ini mas mikrofon suatu saat bersaksi nih. Suatu saat saya tanggal sekian dipakai ceramah, insya Allah bersaksi. Termasuk yang dipakai penyanyi atau siapapun ya, bersaksi itu. HP bersaksi. Semua ini pelayan, karpet didudukin. Tapi jadi menderita kalau kita melayaninya menuhankan pakaian, HP, betul? Banyak orang yang sibuk mengabdi kepada pelayan. Ribet sekali ya. Allah Tuhan kita, kita harusnya ngabdi ke Allah, dikasih dunia untuk membantu kita dalam mengabdi ke Allah, tapi karena tidak kenal ke Allah, dia turun ke sini jadi pelayan dunia. Lihat saja di dunia ini, kebanyakan begitu. Apalagi sekarang musim politik peletuk ya. Waduh, sepertinya lihat jabatan tuh seperti apa aja. Berapa lama punya jabatan, kan? Kalau tidak mau berakhir, diakhiri, ya kan? Bapak harus pensiun, Pak. Kalau Bapak tidak pensiun, syariatnya orang di kantor enak lihat Bapak tuh. Enak. Kelamaan tuh bikin enak, Pak. Gak lama itu, gak lama. Yang agak lama itu di alam barzah. Sini sebentar aja lah. Yang paling lama di akhirat nanti. Kita diciptakan Allah untuk bahagia di 3 tempat. Bahagia di dunia, namanya hayatan thayyibah.
Bahagia di alam barzah, oh lapang, enak, nyaman. Bagi syuhada lewat, ada tempat khusus bagi yang mati syahid itu. Dan bahagia di akhirat kelak. Nah, syaratnya jadi hamba Allah, bukan hamba dunia. Dan ini tidak mungkin tanpa ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Makanya pertanyaannya selalu, berapa jam? Wah, terlalu lama. Berapa menit sehari belajar agama? Berapa menit sehari? 24 jam. Dipakai tidur berapa? 12 jam. Pakai makan 4 jam. Tinggal berapa jam lagi? Berapa menit? Ada orang yang cuek sekali, tidak belajar agama, Pak. Tidak tahu agama, tidak kenal Allah, tidak tahu apa yang baik dan yang buruk, tidak ngerti nanti itu bagaimana. Ini ngarang. Ngarang, hidupnya ngarang. Aduh, malu disebut ngarang begini ya. Yang lebih repot udah ngarang, cari rujukan dari yang ngarang juga. Aduh, ruwet pisan. Mengidolakan Mas Ngarangs atau Mbak Ngorangs ya. Bagaimana kita sibuk mencontoh orang yang tidak mengerti, mengidolakan orang yang enggak paham. Aduh, ribet sekali hidup ini. Bisa kebayang tidak? Kita tidak tahu, nanya kepada yang tidak tahu. Berat, makanya tidak punya pilihan, Pak. Harus belajar. Harus belajar. Sayangnya, bukan sayangnya, pertanyaannya, kenapa orang malas belajar agama? Kenapa kalau buka HP, Bismillahirrahmanirrahim, skip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingat Allah. Kenapa coba? Syariatnya, kerjaan setan yang pertama dan utama adalah menghalangi orang paham agama. Jadi setan memang dia begitu sih kerjanya. Udah diciptakannya untuk ngegoda kita. Dibisikinya tuh supaya tidak mau belajar agama. Kalaupun udah belajar, diselewengkan niatnya supaya niatnya ini cari dunia dengan agama. Jadi ngirim paket salah alamat, nggak nyampe ya. Atau kalaupun dia beramal, dibuat amalannya itu tidak ikhlas. Jadi riya dengan amalnya. Ini sedikit mengulas yang lalu ya. Itu belajar agama, itu mesantren, itu dia kuliah di kampus Islam, itu dia gelarnya SAG, LC, MAG. Tapi kenapa kelakuannya kayak gitu? Gimana tuh jawabannya? Itu suka ceramah, tapi ngeres ya. Itu suka ceramah, tapi kok error, nggak cocok antara yang diceramahkan dengan kelakuan. Sedikit mengulas yang lalu ya, kenapa belajar agama tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dipelajari? Satu, penyebabnya salah niat. Jadi belajar agama hanya untuk status duniawi, hanya untuk dapat duniawi, ingin disebut sarjana agama, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang, ingin terkenal, ingin banyak jamaahnya, ingin banyak followersnya. Dari awal dia sudah bukan nyari ridho Allah, udah salah alamat, kirim paket, karena niat itu alamat. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau orang belajar agama, orang mesantren, orang ngapalin Quran, orang ikut musabakoh, kalau salah alamat lewat, disebutnya kadzab,
dusta kamu. Kamu belajar ingin disebut alim, orang berilmu. Kamu baca Quran ingin disebut qari'ah, hafiz, hafizah. Itu bisa diseret tuh, tertelungkup masuk neraka karena menggunakan hak Allah untuk penilaian makhluk. Apa yang kedua? Apakah datang ke majelis taklim ibu bekal ikhlas enggak kira-kira bu? Jawab ada. Tidak boleh jengkel ya. Itu jengkel. Mungkinkah ke majelis taklim kurang ikhlas? Mungkin. Apalagi kalau majelis taklimnya agak keren. Keren dalam casing ya. Itu mah majelis taklim orang kaya. Kesana supaya ke bawah dianggap kaya. Itu mah majelis taklim artis ingin gabung supaya kelihatan. Ya begitulah. Itu majelis taklim itu keren tuh, orang-orangnya orang-orang elit kesana supaya dianggap alit ya. Jadi ada yang cari status, ada juga yang saya nggak enak kalau nggak ke majelis taklim nih, tetangga pada ke majelis taklim. Ini namanya niatnya kepaksa, karena kalau nggak pergi takut disangka bukan orang yang suka ke majelis taklim. Ada juga yang capek di rumah mah, selalu ada kerjaan, mending ke majelis taklim gitu jadi malas dia di rumah tuh. Yang ketiga, dia punya bahan cerita seru, di rumah nggak ada teman, harus cari teman majelis taklim yang mau dengar cerita dia. Ada juga yang punya tas baru, harus pada tahu nih teman-teman, mukena baru, kerudung baru, HP baru, gelang baru, harus ke majelis taklim ya. Jadi kalau itu niatnya hanya untuk pamer, nggak nyambung tuh. Ada juga yang pelarian, harus satu niatnya, ya Allah, saya benar-benar belajar agar Engkau ridho. Saya ingin mengenalmu, saya ingin tahu apa yang Engkau perintahkan, yang Engkau sukai dan yang Engkau tidak suka. Saya belajar benar-benar karena saya ingin dekat denganmu. Selesai sudah di sana ya. Yang kedua namanya ilusi ilmu. Kenapa orang susah mengamalkan? Dia belajar, tapi dia hanya sampai kepada senang nyari ilmu dan merasa sudah beramal dengan tahu. Nanti sibuk berdebat dengan sholat itu harus khusyuk begini, padahal dia nggak khusyuk ya. Tapi kalau debat seperti yang paling khusyuk, la takdob walakal jannah, sambil marah ya, jangan marah-marah bagimu surga. Jadi dia merasa dengan tahu itu udah jadi soleh, udah jadi mulia, dengan gelar, dengan lulus itu udah jadi soleh. Aduh, ketipu pisan. Dengan diwisuda hafal 30 juz udah jadi merasa soleh. Ini ketipu. Itu ujian. Wisuda hafal itu ujian berat itu. Kata si bapak, makanya saya tidak mau menghafal karena saya tidak mau diuji. Alasan wae. Itu juga lebih berat ujiannya Pak. Udah bodoh nggak ngaku ya. Namanya yang kedua apa? Ilusi ilmu. Jadi ada orang yang dengan belajar itu langsung merasa jadi soleh, padahal beda antara tahu dengan bisa ya. Nah yang ketiga, ada yang belajar agama dan juga senang mengamalkannya, tapi pakai tapi ya, hanya sibuk amalan zohir, sholat, senang ke pengajian, senang semangat dia sholat, senang sedekah, tapi tidak sibuk hatinya. Seperti kita sholat subuh barusan, sholat ke sini jauh-jauh. Bapak dari mana? Kelihatan Pak? Dari Bogor, Masya Allah. Sebagian besar ini dari tadi ya. Ada yang dari kemarin. Ke masjid
tiap hari dari rumah, ada tuh Pak. Dan merasa sudah jadi soleh. Kalau tadi dengan ilmu, sekarang dengan amal. Padahal di masjidnya enggak khusyuk. Jadi hanya dohir yang sholat, hatinya enggak jelas. Tapi dia sudah merasa sholat, sudah merasa lebih baik dari orang lain. Ini juga ketipu. Sholat, tapi enggak ngerti. Bahkan makin panjang bacaan imam, makin banyak itu yang penjelajahan. Barang-barang jadi ketemu, ya. Rencana makan pagi ketemu, nanti kita sarapan di mana. Itu sholat subuh tuh Pak. Mau sepedahan rutenya ketemu tuh ya waktu kadinya, jangan yang itu. Ibu juga cicilan, rencana cicilan ketemu uang mukanya dari mana, berapa kali nyicilnya, ya. Itu ketemu waktu sholat, ya. Juga rencana ngambek ke suami, ngatur kata-katanya udah diatur waktu sholat. Sama bapak juga rencana ngelesnya waktu sholat itu kan. Jadi ada yang sholat itu dilakukan dan merasa sudah sholat, sudah jadi benar, sudah jadi baik, hanya zahir. Merasa sudah jadi dermawan dengan sedekah, merasa sudah soleh dengan rajin ngaji, tapi dia lupa hatinya, khusyuk tidak, ngerti tidak, ikhlas tidak. Tuh enak ngangguknya ya. Kenapa enak? Karena menjiwai. Nah ini masalahnya Pak, punten ya Pak, kita sholat tahajud juga tahajud, dia tahajud loh, saum Senin Kemis, tetapi waktu sahurnya juga diposting. Alhamdulillah ya Allah, walaupun hanya dengan gepuk, Engkaulah yang menguatkan hamba. Allah. Termasuk umroh, sedang tawaf juga, ya Allah tolonglah, lupa dionin, aduh ya Allah ampun, sudah 6 putaran. Marah lagi gitu, teh jengkel. Ini serius hadirin. Berapa banyak yang umroh untuk ria? Berapa banyak yang ngaji untuk ria? Kenapa jadi ribet gini? Ya memang begini. Tapi ada satu yang paling parah. Nah yang tadi itu dia fokus ke amalan zahir. Ada yang lebih parah lagi, belajar agama dan mengamalkan agama, tapi jadi kotor hatinya, jadi merasa lebih dari yang lain, ujub. Ana khairum minhu, saya lebih tahu daripada kamu, lebih baik daripada kamu. Jadi beda. Saudara kan cuman S1, sedang saya S3 agamanya, saya doktor tafsir. Kenapa jadi sombong begini? Oh, lulusan kampus Indonesia, oh maaf aja ya, saya dari Timur Laut misalkan. Kan kalau kuliah di luar negeri tuh, aduh, itu lebih, kalau tidak jaga hati, merasa lebih dekat dengan Allah, lebih soleh, lebih mulia. Padahal cara Allah menilai beda. Tidak semua orang ditakdirkan kuliah agama, tetapi setiap orang bisa jadi orang takwa kalau ilmunya dicari dengan ikhlas, diamalkan dengan ikhlas. Walaupun banyak ilmu agama tidak identik dengan bersih hati. Makanya hati-hati nih, yang belajar agama lebih banyak, yang ibadahnya lebih bagus, itu juga berpeluang berpenyakit hati. Ujub, merasa diri lebih, sombong, melihat orang lain lebih rendah, tidak mau dengar kebenaran kecuali versi dia, dengki,
lihat orang lain. Ada tuh yang tahajud dengki, dia ke masjid jam 3:30, dilihat pada tidur. Ya Allah, saksikanlah, tidak ada yang bangun selain saya. Nah, justru itu tidur itu habis tahajud semalaman. Atau ada yang bapak-bapak bawa anaknya ke masjid mau itikaf, terus anaknya tuh bilang begini, Pak, lihat tuh Pak, orang-orang katanya mau itikaf cuman pindah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Menurut Bapak mah bagusan mereka mah enak, mereka mah tidur, nggak kayak kamu bangun ngomongin orang ya. Ngerti? Mengerti tidak? Nah, kita mah tidur sambil ngomongin orang yang. Hadirin, hati-hati yang keempat ini ya. Jadi jangan sampai kita rajin ke masjid, lihat yang belum ke masjidnya, iya pinarakaun. Kata hati-hati. Kita lagi ngaji di yang sebelah tuh, kita ketawa. Tua-tua Iqra jilid 2 di hati. Padahal beliau baca Quran penuh dengan hati yang remuk. Ya Allah, ampun, saya setua ini belum bisa baca Quran. Sambil baca tuh hatinya tuh sambil mohon ampun ke Allah, sambil minta tolong. Hari yang ini merasa sudah benar, sudah bagus tahsinnya. Ujub, sombong. Ini yang lebih disukai Allah. Hati-hati, ibadah itu bukan untuk jadi sombong, punya ilmu agama itu bukan untuk jadi merasa suci, apalagi bisa ceramah. Ceramah itu lebih berat. Berat mana posisi saya? Bapak atau saya? Berat mana antara bapak dengan saya? Coba harus ditimbang atau apa, harus supaya jelas. Ini yang ngomong ini lebih berat Pak. Jamaah mah tinggal diam aja, tapi belum tentu selamat juga ya. Sambil diam ngedembelas ngomong apa juga. Kan ada yang diam tapi hatinya kerja. Ada tidak? Kenapa nih ceramah jadi serba salah begini nih? Enggak belajar salah, beramal salah. Ya ini harus tahu ilmunya, karena kalau enggak namanya ketipu. Ini jadi penceramah apa cobaannya? Lebih berat Pak. Ada yang ceramah, belajar ini ceramah hanya untuk jadi bahan ceramah. Ada yang belajar sebelum ceramah tuh belajar, tapi untuk bahan ceramah. Nggak kepikir dirinya mau mengamalkan atau tidak. Saya harus tahu ilmu tahajud nih, supaya orang lain dapat ilmu tahajud. Tapi dia sendiri tidak tahajud. Aneh. Cerita sombong, bahaya sombong. Dirinya sendiri sombong. Jadi ada yang belajar agama itu belajar untuk diceramahkan. Padahal belajar itu untuk mengubah diri, menyampaikan apa adanya yang sudah berusaha kita amalkan. Kalaupun belum beramal, sedang berusaha, jangan cerita sok sudah beramal. Tahajud itu nikmat, padahal dia enggak. Tapi getarannya tuh supaya diakui dia itu ahli tahajud. Nggak gampang. Di dalam kitab Subul Salam, aduh, padahal dia baru lihat jilidnya aja, tapi dia ngomong supaya kelihatan ahli kitab. Bahayalah ceramah teh, acting, belum lagi niatnya ingin amplop ya. Jadi dipilih, ini gede nih, datang, ini diundang di Istana Negara, wah kayaknya pulen nih. Ini diundang
dalam pembangunan musola Al-Ikhlas. Repot ini mah. Pertama pembangunan, ya enggak? Berarti malu. Kalau yang kedua musola, yang ketiga namanya Al-Ikhlas. Ribut. Nggak mau datang dia, takut ujian katanya. Padahal ceramah di markas besar TNI dengan markas Hansip, pos Hansip, yang menilai sama Allah. Ujiannya mana yang lebih berat? Jawab. Oh, Mabes TNI. Saya diundang di Mabes. Di sana yang datang para jenderal. Waduh, kalau tidak mah potretnya dibawa kemana-mana. Bukan tidak boleh. Saya juga pernah takdirnya diundang ke sana. Kenapa? Berat dipotret di pos kamling, ya nggak? Lagi pada tidur. misal maaf ya. Diundang di Istana Negara, diundang di Astana Anyar. Tahu Astana Anyar? Apa? Daerah pekuburan yang sana. Sama yang menilai Allah. Tapi hati kadang merasa ini ciri apa? Ciri masih mengagung-agungkan dunia. Sama aja yang menilai Allah. Ceramah di pasca sarjana, ceramah di PAUD, ya, sama yang menilai Allah. Tabligh akbar yang datang lapangan luas, puluhan ribu orang, konsultasi ya, ceramah hanya 5 orang, 3 orang, sama yang menilai Allah. Tapi ujiannya yang berat mana? Oh, yang banyak. Saudara-saudara sekalian, sekali salah ngomong diikuti oleh 10.000, tumbang kita dosanya nanti, numpuk. Makanya nggak usah mati-matian pengen banyak follower. Udah, ibu kalau punya medsos, ibu ajalah. Ibu yang punya, ibu follower tunggal, aman ya. Kecuali yang takdirnya diuji tuh. Nah, jadi itulah bahayanya belajar kalau tidak sungguh-sungguh. Jadi siapa nih orang yang banyak ilmunya? Dilihat dari apanya? Gelarnya? Oh bukan. Dilihat dari apanya, Raden? Orang yang banyak ilmu tuh dilihat dari apanya? Dari amalnya. Al-Quran diturunkan untuk diapain? Diamalkan. Jadi kalau lihat mana ahlullah, keluarga Allah yang ahli Al-Quran, apakah dari ceramahnya? Bukan. Orang yang ahli Al-Quran itu yang amalnya benar seperti yang dituntunkan Al-Quran. Kata para ahli begitu. Jadi gimana dong? Gini aja, belajar agamanya sing ikhlas. Kalau udah dapat ilmu, sekuat tenaga amalkan dengan ikhlas. Gitu lah. Tapi kan ilmu Islam luas. Kapan saya sempat mempelajarinya? Gimana kalau saya keburu meninggal? Kalau Bapak keburu meninggal, Bapak dikubur. Apa-apa. Kapan aja kita meninggal, terserah yang punya. Yang penting kita belajar dengan ikhlas dan sekuat tenaga kita amalkan dengan ikhlas dan istiqomah. Nanti kalau kita diamalkan, Allah lihat tidak? Allah lihat tidak kita belajar? Jawab. Allah tahu niat kita? Allah lihat kita belajar sungguh-sungguh? Allah lihat kita berusaha mengamalkannya? Allah senang tidak? Itulah orang syukur. La in syakartum la azidannakum. Ditambah nanti. Dalilnya apa? Al-Ankabut 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana. Dan orang-orang yang walladzina jahadu, orang yang bermujahadah, yang sungguh-sungguh mencari keriduan Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Jadi nanti kita bakal dituntun tuh Pak. Jadi jangan agresif pengen segala tahu dulu, tapi cari ilmu terus sambil kita amalkan. Mungkin kita dapat seperti sekarang dapat ilmu segini, gak mungkin diamalkan semua sekaligus. 20%, 15% pegang. Oh iya, saya mau meluruskan niat, saya mau berusaha mengamalkan. Dapat ilmu doa, amalkan, amalkan. Dapat ilmu wudu, amalkan, amalkan. Dapat ilmu senyum, senyuman, senyum. Dapat ilmu sedekah, cebet, itu naik semuanya nanti. Iman naik, akhlak membaik. Nah begitu. Dah, jangan ribet dengan penilaian orang. Sibuklah dengan penilaian Allah. Apa bedanya penilaian orang dengan penilaian Allah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Orang yang senang dipuji makhluk sibuk dengan casing, gelisah. Orang yang ingin dipuji Allah sibuk dengan memperbaiki hati dan memperbaiki amalnya. Ada pertanyaan silakan. Langsung saja Pak, udah langsung on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Hamka. Alhamdulillah. Dari Bogor, pas kebetulan lagi ngantar anak ke sini. Bukan kebetulan Pak. Kalau kebetulan saya jadi orang begini. Ini sudah diatur Allah begini. Oke, yang saya tanyakan ini mengenai keikhlasan kita Pak untuk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kadang-kadang selalu, ya itulah. Kadang-kadang atau selalu Pak? Ini ya, kan ayo. Boleh juga selalu boleh dikatakan dalam hati itu selalu menyimpang gitu ya. Di saat-saat kita kosong aja udah per detik mungkin selalu seperti itu. Ada kiat-kiat mungkin yang harus kita lakukan seperti itu aja, Ustaz. Jadi pertanyaannya bagaimana supaya ingat terus ke Allah gitu Pak? Gitu Pak. Pertama harus minta ke Allah. Karena yang membuat kita ingat Allah hanya Allah. Kita tuh hanya bisa minta dan berusaha. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kapan doa itu yang terbaik dibaca? Di penghujung sholat, atau juga sesudah sholat, atau kalau mau sesering mungkin. Ya Allah, tolonglah saya agar saya bisa selalu ingat padamu. Allahumma a'inni ala zikrika, itu minta tolong ke Allah. Wa syukrika, dan bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan supaya bisa mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah itu dengan bagus. Itu doanya. Pendek, tapi jarang yang hafal. Ada yang hafal, jarang dibaca. Ada yang dibaca, enggak ngerti. Padat kan, ya Allah. Allahumma, wahai Allah, a'inni ala zikrik, tolonglah saya agar bisa ingat padamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bisa bagus dalam mengabdi kepadamu. Ini top. Minta ingat Allah, minta syukur, minta ibadah dengan bagus, udah top bener ini. Kalau ini dikabulkan, ini aja Pak, udah selesai itu urusan yang lain. Masalahnya satu, belum hafal. Dua, ada yang hafal jarang dibaca. Yang kedua, yang baca nggak ngerti. Yang ketiga, udah dibaca ngerti cuma sekali. Nah itu kurang.
terus minta, gitu ya Pak. Lalu apalagi ada Allah, ya Rabb, ada Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha dekat ya Allah. Engkau menyaksikan apapun yang hamba lakukan. Engkau pemilik langit dan bumi ini. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin-Mu. Semua nikmat ada dalam genggaman-Mu. Hamba mohon padamu, apa yang Engkau beri pasti akan datang, tidak bisa dihalangi. Apa yang tidak Engkau takdirkan tidak akan bisa terjadi, walaupun diinginkan siapapun. Dimanapun Engkau selalu mengetahui, Engkau menguasai segalanya. Terus begitu Pak, sebut nama Allah. Itu teh bagian dari Asmaul Husna versi bahasa Indonesianya. Harus hafal Asmaul Husna untuk dipahami. Allah sedang melihat kita tidak sekarang? Nah, jarang orang yang merasakan itu. Apakah Allah mendengarkan obrolan kita? Nah, jarang orang yang menyadari itu. Makanya ngobrol seenaknya. Apakah Allah tahu keinginan kita? Tahu tidak? Makanya nggak usah ribet ya. Apakah Allah tahu keperluan kita? Mana yang paling penting? Terkabulnya keinginan atau keperluan? Bingung kan? Apa bedanya perlu dengan ingin? Kalau perlu ya perlu. Kalau ingin nafsu. Coba keperluan kita sepatu yang mahal atau sepatu yang aman? Nah, tapi yang bikin nafsu, yang bikin beli yang mahal-mahal itu keperluan, keinginan. Jadi kalau bukan tidak boleh punya keinginan, sok aja, asal siap nanti di akhirat dihisabnya. Ya kemarin lihat ke pertokoan di mana? Oh, di Qatar. Ada pertokoan barang apa yang bermereknya branded gitu. Ini pertokoan branded. Waduh, itu seperti istana itunya pertokoannya, baru lega. Terus saya lihat gitu selewat dah. Pertama mah gak kebayar gitu ya, marah rahal. Yang kedua, terus mau apa juga ya, kaos mahal dengan kaos saya mirip, cuma beda harga. Terus ada jam mahal, coba lihat kecepatannya sama dengan punya saya. Dasi mahal, sabuk mahal, dompet mahal, kaos kaki, sendal jepit mahal. Ya, gak apa-apa sih, terserah buat yang punya uang. Mungkin saya emang gak ikut campur ya. Cuman kalau saya sendiri, makin mahal teh makin ngebersihin hati saya atau ngotorin. Ibu maaf ya, ini tanya berulang. Ibu, yang paling aman bagi hati ibu punya gelang emas bertahta berlian atau karet gelang? Mana yang membuat ibu tentram gitu kan? Ibu mau nggak pakai karet gelang begini ya? Kecuali karet gelangnya segini, kata kita zaman SD dulu ya kan, ini nggak kelempeng segitu, ini asa pangbeungharnya sedunia dulu pakai karet gelang setangan. Ini di masjid ini yang paling tenang siapa? Yang sendalnya paling jelek ya kan? Yang ke masjid pakai sendal baru, selop baru, sepatu baru loh ya, mahal dan belum lunas. Udah tenang Pak, udah Pak, harus ridho ya. Gepeng dikit aja tertekan, makanya duduknya juga deket sendal yang. Saya lihat-lihat tidak cuman segini-gininya badan kita tuh Pak, cuman segini-gininya. Sekarang baju mau semahal apapun, mau pakai 5 sekaligus sampai ngeyepek begitu tidak mungkin.
Sepatu karena kita banyak uang, sekali pakai 20 pasang, diuntui-untui ke belakang. Malu ya kan? Halo? Mau segimana? Kita teh segini. Sekarang kita makan di restoran paling mahal. Mau segimana? Kebanyakan nasi diabetes. Kebanyakan goreng-goreng kolesterol. Oleh Allah dibikin nikmat itu dengan syukur. Makanya nggak usah ribet dengan yang nggak ada. Syukuri yang ada. Dan kalau ingin mas seperti minum air laut. Makin diminum, makin haus. Kata teorinya begitu. Tapi gimana ada saya pengen besok aja. Saya nggak melarang. Hanya siap-siap saja di akhirat nanti ya. Pasti. Dan semuanya milik Allah. Pasti ditanya nanti. Nabi Sulaiman punya istana. Para sahabat kaya raya. Tapi zuhud. Apa itu zuhud? Tidak mengagung-agungkan duniawi. Dan tidak lengket di hatinya. Ya. Pertanyaannya sedikit. Jawabannya kepanjangan. Maaf ya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.